Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sistem penjualan bantal dan juga aplikasi algoritma a priori yang digunakan untuk ujian skripsi dengan judul Sistem Penjualan Bantal di SA Collection Boyolali menggunakan algoritma a priori. Baik, yang pertama, untuk sistem penjualan bantal ini terdapat dua hak akses, yaitu hak akses untuk admin atau penjual dan juga hak akses untuk user atau pembeli. Yang pertama, kita coba untuk masuk sebagai user. Sebelum masuk, apabila kita belum punya akun, kita bisa buat akun terlebih dahulu. Kita klik di sini, lalu kita bisa masukkan nama lengkapnya, Alif Kurniansyah, Alif K. Passwordnya kita samakan saja, Alif K. Ulangi password. Lalu kita bisa klik buat akun. Nah, setelah itu kita bisa login ya. Setelah kita membuat akun tadi, username-nya kita masukkan sesuai dengan username yang kita buat tadi, Alif K. Lalu passwordnya sama, Alif K. Kita bisa klik tombol login. Nah, ini adalah tampilan menu utama dari user atau pembeli. Pada menu utama ini terdapat 5 kategori barang, yaitu bantal bayi, bantal rumahan, bantal anak, set cover, dan juga aksesoris perca. Kita coba klik kategori bantal bayi. Di sini terdapat produk yang dijual di SA Collection Boyolali. Terdapat bantal dot, bantal anti peyang, bantal menyusui, dan juga sofa bayi untuk kategori bantal bayi. Nah, untuk melihat detail dari barang ini, kita bisa klik tombol detail. Nah, maka akan muncul detail barang dan juga keterangan mengenai nama barang, kategori, jumlah stok, dan juga harga. Lalu kita bisa menambahkan barang ini ke dalam keranjang dengan mengklik tombol tambah ke keranjang. Maka di keranjang belanja akan masuk satu item yang kita tambahkan ke keranjang belanja tadi. Oke, kita klik keranjang belanja, akan muncul informasi mengenai keranjang belanja yang terdiri dari nama barang, jumlah, harga satuan, dan juga total harganya berapa. Lalu pada keranjang belanja ini terdapat 3 tombol, yaitu tombol hapus keranjang untuk menghapus keranjang, lalu tombol lanjutkan belanja untuk melanjutkan belanja dan memilih barang sesuai dengan keinginan kita, lalu tombol pembayaran untuk melakukan pembayaran. Kita langsung ke pembayaran saja. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengisi data diri ya. Kita bisa masukkan nama lengkap, Alif Kurniansyah, alamat Sukoharjo, nomor telepon sebagai contoh aja ya ini. Jasa pengiriman kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk banknya BCA aja. Bukti transfernya saya sudah siapkan sebagai contoh juga. Lalu kita klik bayar. Setelah kita klik bayar, maka akan muncul informasi selamat pembayaran Anda berhasil. Nah, itu adalah cara pembelian barang di web sistem penjualan bantal SA Collection Boyolali. Selanjutnya kita bisa logout. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi algoritma a priori. Aplikasi algoritma a priori ini hanya digunakan untuk admin untuk melakukan perhitungan algoritma a priori dan menganalisis data transaksi. Baik, untuk masuk ke aplikasi algoritma a priori-nya, kita bisa masukkan username admin dan juga password sama admin. Lalu kita bisa klik login. Nah, ini adalah tampilan dari menu utama aplikasi algoritma a priori. Terdapat 3 menu, yaitu data transaksi, data proses, dan juga data hasil. Data transaksi ini terdapat daftar data transaksi yang sudah saya inputkan ya. Pada penelitian ini menggunakan 120 data transaksi. Selain itu terdapat tombol tambah data transaksi untuk menambahkan data transaksi yang akan kita proses
Untuk perhitungan algoritma a priori, terdapat tombol edit untuk mengedit data transaksi dan juga terdapat tombol hapus untuk menghapus data transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu data proses. Pada penelitian ini, data proses dilakukan untuk perhitungan algoritma a priori, untuk memproses algoritma a priorinya. Nah, yang pertama adalah kita mencari data transaksinya terlebih dahulu. Karena pada penelitian ini menggunakan data transaksi dari tanggal 1 Januari hingga 4 April, hingga 30 April maksudnya, 2022, maka kita pilih rank dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 April 2022. Kita bisa klik apply. Selanjutnya kita klik cari data. Maka akan muncul 120 data transaksi tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai minimum support dan nilai minimum confident dalam persentase ya. Pada penelitian ini menggunakan nilai minimum support 10% dan juga nilai minimum confident 60%. Selanjutnya kita bisa proses datanya dengan mengklik tombol proses data. Maka akan muncul perhitungan item set 1, item set 2, item set 3, dan diketahui aturan asosiasi yang terbentuk. Selanjutnya kita bisa lanjut ke data hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kita tadi dengan minimum support 10 dan juga minimum confidence-nya 60. Pada menu data hasil ini terdapat tombol detail untuk melihat detail perhitungan dari data proses tadi ya. Dan ini adalah data hasilnya. Diperoleh hasil analisisnya ini. Selain itu kita kembali dulu. Selain itu kita bisa mencetak hasil data hasilnya dengan klik tombol cetak. Maka akan muncul laporan hasil analisisnya dan tombol hapus untuk menghapus data hasil. Oke, mungkin itu untuk tutorial cara penggunaan aplikasi algoritma a priorinya. Kita bisa klik logout. Nah, udah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.